Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal kiram muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali masih dalam rangkaian kegiatan kajian ilmiah atau daurah ilmiah yang insyaallah kali ini tema yang menjadi pembahasan kita bersama adalah tentang kisah para sahabiyah dalam berumah tangga. Harapan dari pembahasan ini tentu saja agar kita semua dapat bercermin dan mengambil contoh tentang bagaimana mereka, para sahabiyah, membina rumah tangganya dengan suami-suaminya, dalam hal ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Pembahasan ini tidak khusus ditujukan kepada muslimah, para istri, tetapi juga sangat penting bagi kaum muslimin, dalam hal ini para suami. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, para sahabat yang mulia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka semuanya, memiliki banyak kisah bersama istri-istri mereka yang memperlihatkan dengan jelas hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap mereka. Sebagaimana kita ketahui, mereka ini adalah generasi yang agung yang tumbuh langsung di bawah bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mengherankan jika sampai kepada kita kisah-kisah yang begitu luar biasa dalam khususnya ranah hubungan suami istri, yang menunjukkan betapa besarnya kasih sayang seorang sahabat kepada istrinya, dan sebaliknya betapa besar perhatian dan kepedulian seorang sahabiyah, sahabat wanita, kepada suaminya. Maka dalam pembahasan ini saya akan sebutkan beberapa kisah yang tentu saja kisah yang sangat indah, kisah yang sangat menakjubkan dari mereka. Yang pertama, ada seorang sahabiyah
dikenal dengan panggilan Ummu Dahdah. Ummu Dahdah. Kita akan melihat bagaimana sikap beliau terhadap suaminya, terkhusus dalam kasus penjualan kebun kurma. Disebutkan dalam riwayat yang berhubungan dengan hal ini, pada suatu hari ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian si laki-laki ini mengabarkan kepada Rasulullah bahwa dirinya sedang membangun tembok di sekitar rumahnya. Cuma yang jadi masalah dan bisa menghambat pembangunan tembok tersebut adalah adanya satu pohon kurma milik tetangganya. Kemudian dalam kisah tersebut si laki-laki ini mendatangi tetangganya dan memohon agar tetangganya mau menjual satu pohon kurma itu kepadanya supaya dia bisa menyempurnakan bangunan tembok di sekitar rumahnya. Tapi rupanya tetangganya ini nggak mau. Tetangganya mengatakan, saya nggak akan jual pohon kurma ini walaupun satu. Ini pohon kurma kesayangan. Terjadilah dialog perdebatan antara keduanya hingga akhirnya keduanya sepakat untuk datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan masalahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada si pemilik pohon kurma itu, "A'tiha iyyahu binakhlatin fil jannah." Sudahlah, kamu jual saja satu batang pohon kurma ini. Sebagai gantinya, nanti akan disiapkan untukmu pohon kurma di surga. Harapan si laki-laki yang sedang membangun tembok di sekitaran rumahnya itu, dia mau nerima apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata si pemilik kurma ini nggak nerima, nggak bisa. Saya nggak mau. Padahal Rasul sudah katakan apa? Kalau seandainya dia mau menjualnya, maka dia mendapatkan gantinya pohon kurma di mana? Di surga. Tapi dia tidak mau. Tidak. Singkat cerita, kejadian ini kemudian diketahui oleh Abu Dahdah, suami daripada Ummu Dahdah. Lalu Abu Dahdah datang ke rumah si pemilik pohon kurma tadi. Kata Abu Dahdah kepadanya, gimana kalau kamu jual ke saya? Kamu jual ke saya. Sebagai gantinya, kamu ambil pohon kurma, satu kebun pohon kurma sudah, isi-isinya, dengan buah-buahnya. Mau enggak? Si laki-laki pemilik satu batang pohon kurma itu mengatakan, oh iya, mau kalau begitu. Siapa yang enggak mau? Satu buah pohon kurma ya ditukar dengan satu kebun yang entah berapa banyak pohon kurma di situ plus buahnya karena sudah berbuah. Oh mau.
kata dia. Setelah mau sepakat, Abu Dahdah kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dahdah, "Ya Rasulullah, saya sudah beli 1 batang pohon kurma itu. Dan saya ingin hibahkan untuk dia yang sedang membangun tembok di sekitar rumahnya, biar tembok yang dibangunnya itu sempurna, gitu, tidak terhalang oleh pohon kurma itu." Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Abu Dahdah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dahdah? "Kam min 'azqin dawahin li Abi Dahdah fil jannah." Betapa banyak tandan kurma yang besar dan rindang milik Abu Dahdah di surga nanti. Selesai masalahnya. Si laki-laki itu bisa membangun tembok dengan sempurna, ya kan? Di sekitaran rumahnya, laki-laki yang menjadi pemilik 1 pohon kurma itu juga jelas diuntungkan. Dan kita bisa saksikan bagaimana pengorbanan yang diperlihatkan oleh Abu Dahdah untuk membantu kesulitan yang dialami oleh saudaranya. Dia rela demi kebaikan, begitu. Rasulullah SAW sangat bangga atas apa yang diperbuat oleh Abu Dahdah, sampai beliau katakan, banyak tandan kurma yang besar yang nantinya menjadi milik Abu Dahdah di surga. Karena kebaikan pasti akan mendapatkan balasan kebaikan. Semakin kebaikan itu banyak dilakukan oleh seseorang, maka akan semakin banyak pula balasan darinya. Bayangkan, 1 kebaikan aja kan balasannya dilipat gandakan menjadi 10, ya kan? Menjadi sekian ratus, menjadi sekian lipat banyaknya. Apalagi ini mengeluarkan 1 kebun berisi pohon kurma. Itu kan sudah tak terhitung berapa kali lipat kebaikan yang didapatnya. Setelah itu Abu Dahdah kemudian pergi menemui istrinya. Kebetulan istrinya itu belum tahu kejadian ini. Istrinya sedang ada di dalam kebun, yang sebenarnya kebun itu sudah dijual oleh siapa? Abu Dahdah. Abu Dahdah kemudian menyampaikan kepada istrinya ceritanya begini. Sekarang kamu keluar dari kebun ini, karena kebun ini sudah bukan menjadi milikku. Kebun ini sudah aku jual kepada seorang laki-laki. Diceritakan apa yang tadi dialaminya. Di luar dugaan, istrinya justru malah mengatakan qad rabihat al-bai'. Sungguh ini jual beli yang mendatangkan keuntungan yang besar. Hanya itu kata yang terucap dari istrinya. Istrinya tidak marah, istrinya tidak kecewa, istrinya tidak mencaci maki Abu Dahdah. Istrinya Ummu Dahdah hanya mengatakan sungguh ini jual beli yang betul-betul mendatangkan keuntungan yang besar. Luar biasa. Bisa dibandingkan dengan para istri yang ada di zaman sekarang. Ketika suaminya berkorban dengan banyak harta untuk kebaikan di jalan Allah, terkadang menampakkan sikap yang tidak suka. Mungkin akan marah. Mungkin kalimat yang keluar adalah apa-apaan kamu ini? Untuk kita nanti mana? Kenapa kamu jual semuanya?
Kenapa kamu berikan untuk dakwah semuanya? Kenapa kamu berikan untuk di jalan Allah semuanya? Mana untuk kita? Sekarang kan kebanyakan begitu. Sehingga nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ada seorang suami diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak bisa apa-apa. Dia nggak bisa bersedekah dengan hartanya, dia nggak bisa berinfak dengan hartanya di jalan Allah. Kenapa? Karena yang menjadi penghalangnya adalah istrinya. Istrinya yang menampakkan sikap tidak suka kalau dia bersedekah, kalau dia berinfak untuk dakwah. Maka kisah ini Ummu Dahdah, seorang sahabiyah, sahabat wanita, harus menjadi cermin. Bagaimana dengan lapang dadanya, bahkan senang gitu. Senang. Karena suaminya tidak menghabiskan harta untuk sesuatu yang tidak berguna. Justru suaminya menghabiskan harta untuk kemanfaatan mereka di akhirat. Enggak marah, ya, enggak kecewa dengan apa yang diperbuat oleh suaminya, justru mendukungnya. Jadi para istri bercermin, belajar dari Ummu Dahdah. Jangan kemudian ada bahasa, itu kan sahabiyah, sahabat wanita, tingkat imannya kan sudah ada di level yang paling tinggi. Kalau saya kan masih tidak seberapa imannya. Ini kalimat-kalimat yang ya tidak sepantasnya terucap dari seorang muslimah. Ya. Justru seorang muslimah, seorang istri ketika tahu suaminya benar-benar berjibaku untuk kebaikan, itu harus didukung, harus senang. Karena bagaimanapun maslahatnya bukan hanya untuk suaminya saja, tapi juga untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk kehidupannya, begitu. Ini sedikit potret dari kehidupan Ummu Dahdah dalam rumah tangganya. Nah, berikutnya kita akan singgung sedikit kehidupan dari seorang sahabiyah, sahabat wanita yang dikenal dengan panggilan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, namanya Rumaisah bintu Milhan. Rumaisah bintu Milhan. Saat itu ketika suami pertamanya meninggal, Malik bin Nadhr meninggal, otomatis Ummu Sulaim statusnya seorang janda. Namanya janda itu selalu menarik untuk dibicarakan, diperbincangkan. Dan memang Allah pun menyinggung hal itu di dalam Al-Quran. Ya, Allah menyinggung hal itu di dalam Al-Quran. Bukan gadis yang menjadi perbincangan, tapi justru apa? Janda. Maka untuk para janda tidak perlu berkecil hati begitu. Justru minat laki-laki boleh dikatakan jauh lebih besar kepada janda daripada kepada gadis. Apakah itu salah? Oh tidak. Tidak salah. Memang sudah menjadi fitrah. Ya, fitrah. Yang jadi bahan perbincangan itu bukan gadis, tetapi janda. Ada istilah gadis memang menawan, tetapi janda lebih menggoda.
Terlepas dari apapun itu soal janda, lu ini ilmu loh. Terlepas dari apapun soal janda, yang pasti Al-Quran sudah menyebut bahwa yang sering menjadi topik pembicaraan hangat di mana-mana adalah janda. Dan kita dapati kenyataannya memang begitu, ya kan? Nah, Ummu Sulaim, Rumaisah bintu Milhan, ketika suami pertamanya meninggal, otomatis sekali lagi Ummu Sulaim ini menjadi seorang janda. Sahabiah, sahabat wanita. Datang Abu Talhah hendak meminangnya, ingin menikahinya. Maka Abu Talhah langsung datang menemui Ummu Sulaim dan memberikan penawaran kalau dirinya ingin menikahinya. Tapi jawab Ummu Sulaim, karena Ummu Sulaim tahu Abu Talhah ini masih musyrik. Abu Talhah ini musyrik. Jawab Ummu Sulaim saat mendapatkan penawaran dari Abu Talhah seperti itu, wallah ma mithluka ya Abu Talhah yurad walakinnaka rajulun kafirun wa ana imra'atun muslimatun wa la yahillu li an atazawwajaka fa in tuslim fadhaka mahri wa ma as'aluka ghairahu. Demi Allah, orang seperti Anda itu nggak pantas ditolak. Orang seperti Anda, kata Ummu Sulaim, nggak pantas ditolak. Kenapa? Karena Abu Talhah saat itu, meskipun dia masih musyrik, Abu Talhah itu orang yang baik, orang yang beradab, orang yang berakhlak. Semua orang tahu Abu Talhah orang yang baik-baik, cuma memang masih musyrik begitu. Makanya Ummu Sulaim mengatakan, demi Allah, orang sepertimu itu nggak pantas ditolak. Artinya apa? Artinya ya nyaris nggak ada alasan gitu untuk aku menolakmu begitu, ya kan? Cuma masalahnya, engkau adalah seorang yang kafir. Sedangkan aku ini wanita muslimah. Aku nggak boleh menikah denganmu. Kalau seandainya kamu tetap mau, maka syaratnya kamu masuk Islam dulu. Kalau kamu mau masuk Islam, maka itulah maharku. Keislamanmu adalah maharku, dan aku nggak akan minta mahar yang lainnya. Subhanallah. Ini Ummu Sulaim, seorang sahabiah, dia tidak memanfaatkan keadaan, nggak berpikir, wah ini datang yang melamar, berarti ini maharnya harus lebih besar daripada mahar yang pernah ku dapatkan. Nggak ada kepikiran seperti itu. Meskipun beliau statusnya sebagai seorang janda, tetapi tidak memanfaatkan statusnya untuk apa? Untuk mencari keuntungan dunia. Hanya satu syarat yang disampaikan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talhah, kamu masuk Islam dulu. Kalau kamu mau masuk Islam, maka keislamanmu adalah mahar, mas kawin. Apa yang terjadi saat itu? Abu Talhah segera mengumumkan keislamannya. Abu Talhah tahu betul ini Ummu Sulaim wanita yang solihah, wanita yang baik.
Gak ada alasan bagi Abu Talhah untuk tidak segera mengumumkan keislamannya kemudian menikahi Ummu Sulaim. Dua orang yang baik, dua orang yang berakhlak, dua orang yang soleh diketemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pada awalnya jalan mereka berdua berbeda. Tapi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah berbeda dengan kenyataannya. Allah itu senantiasa menepati janjinya bahwa laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. At-tayyibun lit-tayyibat, wat-tayyibat lit-tayyibin. Begitu. Bagaimanapun latar belakang keduanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempertemukan, maka akan ketemu. Keduanya dipertemukan dalam kebaikan. Abu Talhah meskipun musyrik sebelum nikah dengan Ummu Sulaim, tapi ini laki-laki yang baik gitu loh. Cuma agamanya yang masih musyrik. Hingga ketika masuk Islam, keduanya membangun kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan rumah tangga yang luar biasa, penuh nuansa ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang dilakukan oleh mereka berdua. Dan yang menakjubkan menjadi catatan di sisi para ulama, seperti yang dikatakan oleh Thabit Al-Bunani rahimahullah, beliau mengatakan, "Fama sami'tu bimra'atin qattun kanat akramu mahran min Ummi Sulaim al-Islam." Aku nggak pernah dengar ada seorang wanita yang maharnya itu begitu mulia selain dari mahar yang diajukan oleh Ummu Sulaim, yaitu apa? Keislaman. Cukup keislaman jadi mahar. Ini kisah yang sangat fenomenal dalam hal ini. Gak pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Ya. Ummu Sulaim. Hanya keislaman Abu Sulaim yang menjadi apa? Maharnya. Ya. Kalau sekarang kan kebanyakan wanita ketika ditawari mau mahar apa, mesti pilihannya itu kepada hal-hal yang ya sifatnya apa? Duniawi, bahkan cenderung memberatkan calon pasangan hidupnya. Kadang-kadang ada seorang laki-laki yang mau melamar, pas ditanyakan kepada calon istrinya apa maharmu, terus disebutkan ini dan itu, bahkan calon mertuanya pun ikut nimbrung di situ, nggak secara langsung, tapi bilang, "Nak, tahu nggak kamu? Di sana itu ada tanah, luasnya sekian, isinya ini. Oh, di sebelah sana ada showroom mobil, itu gini. Akhirnya si laki-laki, wah ini belum jadi saja udah begini, gimana nanti kalau sudah jadi sebagai suami? Jadi ada orang tua yang memanfaatkan itu pernikahan apa? Anaknya untuk meraup keuntungan dunia. Dan ada juga wanita yang memanfaatkan juga sama. Memanfaatkan keadaan gitu. Ketika ditawari mahar oleh calon suaminya, dia sebutkan mahar yang memberatkan calon suaminya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan khairus sadaqi aisaruha. Sebaik-baik mahar itu adalah yang paling ringannya, yang paling mudahnya. Lalu pertanyaannya, apakah seorang wanita enggak boleh mengajukan mahar, ya, meminta mahar dalam bentuk sesuatu kepada calon suaminya nanti? Jawabannya boleh-boleh saja, tetapi jangan keterlaluan lah, jangan memberatkan lah. Minta saja mahar yang mungkin bermanfaat,
buat dirinya, buat nanti setelah berkeluarga. Meskipun tahu misalnya calon suaminya ini orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan harta, tapi tidak perlu kemudian memanfaatkan keadaan tersebut, karena segala sesuatu kalau tidak lahir dari hati itu akan menghambat, ya, akan menghambat keharmonisan, menghambat kelanggengan rumah tangga nanti. Harus jadi pelajaran bagi muslimah terpenting ketika mereka membangun rumah tangga. Hal yang harus menjadi prioritas utamanya adalah itu dalam rangka menjalankan perintah Allah, kemudian dalam rangka mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, lalu dalam rangka menjaga kesucian dirinya. Jangan sampai ada niatan-niatan yang lain, karena segala sesuatu yang karena Allah dama wattasala akan tetap ada dan terus tersambung. Wa makana li ghairillah inqata'a wa fasala. Adapun segala sesuatu yang bukan karena Allah dan bukan untuk Allah, maka akan terputus dan terpisah. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kisah lainnya adalah seorang sahabiah, sahabat wanita, istri daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sahabat wanita yang dimaksud bernama Suhaimah bintu Mas'ud. Suhaimah bintu Mas'ud. Kita bisa dengarkan nanti bagaimana peran yang diperlihatkan oleh sahabiah, sahabat wanita yang satu ini. Luar biasa. Dukungan, supportnya untuk suaminya Jabir bin Abdullah. Jadi kisahnya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya menggali parit di perang Al-Ahzab. Subuh tadi sudah kita singgung, ya. Ketika Rasul dan para sahabatnya menggali parit, menggali khandak. Khandak itu artinya parit dalam perang Ahzab. Makanya perang ini juga selain disebut perang Ahzab adalah perang apa? Perang parit, begitu. Perang khandak. Dan sahabat Jabir ada di situ. Sahabat Jabir melihat betapa Rasul dan para sahabat itu sangat merasakan keletihan dan lapar. Ya manusiawi ya, orang biasanya kalau letih, kalau capek itu pasti bawaannya apa? Bawaannya apa? Lapar, ingin makan. Bukan ingin tidur, bukan ingin istirahat. Kenapa? Karena tidur nggak berarti kalau perut kosong. Istirahat pun percuma kalau perut kosong. Jadi biasanya yang lelah itu makan dulu, baru apa? Baru apa? Tidur gitu kan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam proses penggalian parit di perang Ahzab terlihat letih, lelah dan lapar. Sahabat Jabir bin Abdullah sangat mengerti akan kondisi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh sahabat Jabir? Dia segera pulang menemui istrinya.
Siapa tadi nama istrinya? Siapa tadi nama istrinya? Suhaimah bintu Mas'ud. Dia temui istrinya. Kemudian dia tanya, adakah makanan di rumah? Dijawab sama istrinya, ada sekitar satu mud, mungkin gandum gitu, yang biasa buat dibikin apa? Roti. Sama 1 ekor anak kambing. 1 ekor anak kambing. Mungkin kalau bahasa sekarang kayak balibul. Tahu balibul? Kambing balibul itu berarti di bawah 3 bulan umurnya. Balibul. Ada juga batibul. Kalau batibul bawah 3 bulan. Ada juga balibul bawah 5 bulan. Batibul bawah 3 bulan. Pokoknya anak kambing. Masih bulanan umurnya, belum tahunan. Kecil. Mendengar itu, sahabat Jabir kemudian nyuruh istrinya Suhaimah bintu Mas'ud untuk membuat adonan roti. Sementara beliau menyembelih anak kambing tadi. Memang cuma satu-satunya, 1 ekor disembelih. Ini secara ukuran orang-orang sana, ketika disajikan jadi makanan, itu hanya cukup paling untuk 2 orang sampai 3 orang. Hanya cukup untuk 2 orang sampai 3 orang. Ya, selesai buat roti, selesai daging kambing kemudian diolah, dipasak. Pergi Jabir menemui siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Mengundang beliau supaya makan di tempatnya. Roti sudah siap, ya kan? Daging kambing pun sudah siap terhidang. Cuma masalahnya apa? Hanya cukup sebenarnya untuk 2 orang sampai 3 orang. Cuma untuk 2 porsi atau 3 porsi gitu. Jabir bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayo makan di tempat saya. Mungkin bisa ditemani lah 1 orang, 2 orang boleh. Kata siapa? Kata Jabir. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah berdiri kemudian mengumumkan kepada semua sahabat pasukan perang Khandaq di situ. Ayo siang ini kita makan di tempatnya siapa? Di tempatnya Jabir, yang padahal jumlah mereka saat itu mencapai 1.500 orang. Bayangin, makanannya cuma cukup untuk 2 porsi, 2 orang atau 3 orang. Sementara yang diundang oleh Rasul semua pasukan. Yang jumlahnya berapa? 1.500. Secara logika sangat-sangat tidak masuk akal. Sangat-sangat tidak masuk logika. Dengar itu Jabir panik luar biasa. Wajar nggak kalau panik? Wajar nggak kalau Jabir panik? Wajar. Ya Allah. Ampun gitu kan. Bagaimana bisa Rasul mengumumkan secara terang-terangan? Orang semuanya 1.500 ini. Jabir panik, Jabir gemetar, gelisah begitu. Akhirnya dengan segera Jabir temui istrinya. Dengan tergopoh-gopoh bicara, istriku, ada apa? Kata istrinya. Aku tidak menyangka ternyata Rasulullah SAW malah mengumumkan secara terang-terangan, mengundang semua pasukan untuk datang ke sini. Sementara ini makanan hanya cukup untuk 2 orang, 3 orang. Apakah istrinya ikut panik? Luar biasa ini Suhaimah bintu Mas'ud. Tetap tenang. Kemudian kata istrinya, apakah tadi sudah kamu sampaikan kepada Rasul bahwa sebenarnya persediaan makanan kita itu cukup untuk 2 orang sampai 3 orang? Kata Jabir, sudah aku sampaikan. Tapi nyatanya Rasulullah SAW malah mengumumkan secara terbuka. Oh begitu, kata istrinya. Ya sudahlah, nggak usah khawatir.
luar biasa ketenangannya. Enggak usah khawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tahu apa yang sedang beliau akan lakukan. Coba lihat bagaimana ketenangan dalam diri istrinya Suhaimah. Ketenangan ini bukan lahir dari apa-apa. Ketenangan ini lahir dari iman yang begitu kuat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat yakin Rasul itu nggak mungkin membuat sengsara siapapun. Beliau sangat yakin kedatangan Rasul saja itu sudah datang dengan membawa berkah, gitu loh, barokah. Beliau sangat yakin yang beliau undang itu bukan orang biasa, sosok yang mulia. Yang Rasul SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kamu jangan bergaul kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan sampai ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Istrinya yakin, yang kita undang bukan siapa-siapa, Rasul. Sudahlah, gak perlu khawatir. Saya yakin Rasul SAW tahu apa yang bakal beliau perbuat. Yang terpenting adalah, kan sudah disampaikan kepada beliau bahwa sebenarnya persediaan makanan kita hanya cukup untuk 2 orang sampai dengan 3 orang. Ya. Singkat cerita, kita nggak perlu ceritakan bagaimana makannya mereka ya. Yang pasti singkat cerita, kita bisa lihat bagaimana sosok daripada Suhaimah, sahabiyah, sahabat wanita, istri daripada Jabir bin Abdullah. Begitu tenang dan lagi-lagi tidak marah, tidak kecewa dengan apa yang dilakukan oleh suaminya Jabir bin Abdullah. Enggak mengatakan kenapa atau kamu tadi enggak bisik-bisik saja ke telinga Rasul begitu. Kenapa kamu tadi tidak panggil Rasul ke tempat sepi, bicara kepadanya, ya Rasul saya mau ngajak, tapi jangan Anda ajak yang lainnya. Cukup 1 atau 2 orang yang menyertai Anda. Suhaimah tidak bicara seperti itu kepada Jabir, tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Jabir, justru bangga dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Artinya suaminya sudah melaksanakan tugas dengan baik begitu, mengundang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jabir panik, shock, gemetar, Suhaimah, seorang istri yang solihah, sahabiyah, sahabat wanita ini justru berperan penting dalam menenangkan kondisi suaminya. Ya, ditenangkan suaminya. Sudahlah, nggak perlu khawatir. Rasul tahu apa yang akan beliau lakukan. Nah, sikap ini ya, menunjukkan dukungan moral seorang istri kepada suami dalam situasi yang sulit. Kita sangat butuh kepada istri yang seperti ini. Suami sangat butuh kepada istri yang seperti ini, yang selalu memberikan dukungan moral saat suaminya menghadapi situasi yang sulit. Suaminya mengeluh, nggak ikut mengeluh. Suaminya panik, tidak ikut panik. Gitu. Ya, suaminya sedih, nggak ikut sedih. Tapi tetap memberi semangat, juang, tetap memberikan support. Nah ini istri yang solihah, di mana kaum muslimah patut mencontoh, bercermin. Dia harus berusaha menjadi istri yang tetap memberikan dukungan moral meskipun suami dalam kondisi sulit. Karena terkadang ya namanya kehidupan pasang surut begitu. Usaha mungkin, bisnis apa, ya, pekerjaan apa, kadang-kadang
Suami bekerja dapat hasil yang baik, alhamdulillah. Tapi terkadang ada saatnya suami dalam pekerjaannya tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Dalam kondisi ini, seorang istri yang baik tidak malah kemudian menjatuhkan mental suaminya. Alah, kamu dasar memang kamu tidak pandai dagang. Nggak. Tapi tetap memberikan apa? Dukungan. Insya Allah tidak apa-apa. Hari ini segini, insya Allah besok kita akan dapat rezeki yang lebih. Saya akan tetap support, saya akan tetap mendoakan Mas. Yang terpenting adalah kamu punya daya juang yang tinggi untuk menafkahi kami. Kan begitu. Kalau istri yang solihah, ya. Nah, selalu memberikan support. Apalagi kalau tahu yang dilakukan oleh suaminya itu kebaikan, kan kemaksiatan, tapi kebaikan, maka disupport. Meskipun mungkin tidak menguntungkan dari sisi apa? Duniawi. Nah, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ada berapa sudah? 3. Berikutnya sekarang ada sosok sahabiyah, sahabat wanita yang merupakan istri dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini kan sahabat-sahabat yang hebat semuanya yang kita sebutkan tadi. Ya. Abu Dahdah, Abu Talha, Jabir bin Abdullah, kemudian kali ini Abdullah bin Mas'ud. Seorang sahabiyah, istri dari Abdullah bin Mas'ud ini bernama Ra'ithah. Ra'ithah. Ya. Kebetulan Ra'ithah ini seorang wanita yang dikenal dengan Sonna'ul Yad. Sonna'ul Yad itu terampil, tangannya itu terampil, suka bekerja, suka membuat kerajinan. Jadi kan ada wanita yang memang Allah Subhanahu wa taala anugerahi kelebihan tersebut. Bisa gitu dia. Ada wanita yang cakep gitu kalau mendekor sesuatu, ya, bikin kerajinan gitu. Benar-benar pintar, tangannya itu terlatih untuk itu. Kadang-kadang dia nggak belajar loh, tapi terlahir memang dalam keadaan terampil. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, selama hidupnya ini Ra'ithah memang mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya. Ya, dia terus kembangkan sampai maju. Dia bisa bikin ini, bikin itu, kemudian dijual dan menghasilkan uang. Menikah dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan Ra'ithah beliau gunakan penghasilan dari kerajinan tangan yang dibuatnya itu untuk biaya hidup dirinya dengan suaminya Abdullah bin Mas'ud, berikut anak-anaknya. Berikut anak-anaknya. Jadi ini berarti istrinya memang ya diberi kelebihan lah, kekayaan begitu. Sementara suaminya tidak demikian. Nah, jadi penghasilan dari kerajinan tangannya itu digunakan untuk biaya hidup. Biaya hidup suaminya Abdullah bin Mas'ud, berikut anak-anaknya. Sampai suatu ketika, ini juga hal yang manusiawi, wajar, Ra'ithah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anha, laqad syaghaltani anta wa waladuka anis sadaqah.
Fama astati'u an atasaddaq ma'akum bisyai'. Sungguh aku ini sebenarnya ingin bersedekah, kata Ra'ithah. Aku ini sebenarnya ingin bersedekah, tetapi karena aku sibuk mengurusi dirimu dan juga anak-anak kita, di mana semua penghasilan dari kerajinan tangan yang aku buat itu kita pakai untuk biaya hidup, ya akhirnya aku nggak bisa bersedekah. Mendengar itu, suaminya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan, wallah ma uhibbu in lam yakun fi dzalika ajrun anta fa'ali. Demi Allah, aku tidak suka jika engkau memberi nafkah kepada kami sementara tidak ada pahala untukmu di dalamnya. Ini jawaban suaminya Abdullah bin Mas'ud. Udahlah, kamu nggak usah kerja lagi kalau gitu. Karena aku juga nggak mau kalau seandainya apa yang kamu lakukan menggunakan hartamu untuk biaya hidup kita ternyata tidak ada pahala bagimu. Karena selama ini dalam bayangan Ra'ithah, pahala itu akan datang dari hasil sedekah yang diberikan kepada orang lain gitu. Alhasil, untuk memecahkan masalah ini, datanglah Ra'ithah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Ra'ithah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun dzatu san'atin. Aku adalah seorang wanita yang diberi keahlian mengolah, membuat kerajinan. Aku adalah seorang wanita yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terampil dalam membuat apapun. Abi'u minha, lalu aku jual hasil olah tanganku ini. Walaisa li wala li walidi nafaqatun ghairu. Enggak ada biaya hidup yang kami gunakan, yang aku gunakan, yang suamiku gunakan, yang anak-anak gunakan kecuali dari hasil penjualan ini. Mereka semua telah menyibukkan aku dari bersedekah, sehingga aku tidak bisa bersedekah untuk orang lain. Kata Ra'ithah, fahal min ajrin fima anfaqtu. Apakah kira-kira ada pahala dari apa yang kulakukan untuk membiayai suamiku dan anak-anakku? Apakah ada pahala? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian menjawab, anfiqi alaihim fa inna laki fi dzalika ajrun ma anfaqti alaihim. Berikanlah nafkah kepada mereka, gunakan hasil penjualan kerajinan yang telah kamu buat untuk biaya hidup untuk kamu, suamimu dan anak-anakmu. Karena sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagimu pahala atas apa yang telah kamu nafkahkan kepada mereka. Nah, mendengar itu Ra'ithah kemudian legowo, senang, lapang dada. Lagi-lagi enggak marah, enggak mencak-mencak kepada suaminya, tidak kemudian menjatuhkan kehormatan suaminya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali Ra'ithah itu tidak menyinggung soal suaminya. Ra'ithah tidak mengatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, suamiku begini begitu, aku yang membiayai hidupnya. Suamiku begini begitu, aku yang berkorban, aku yang berjuang, sementara aku ini ingin bersedekah. Nggak ada bahasa apakah pantas bagiku untuk tetap bersama dengan suamiku. Nggak.
Karena Ra'ithah tahu suaminya sahabat Abdullah bin Mas'ud bukan sosok yang biasa. Yang dibutuhkan oleh Ra'ithah sebenarnya bukan itu. Lebih kepada bimbingan, lebih kepada ketenangan hidup berkeluarga gitu. Cuma yang menjadi masalah dalam diri Ra'ithah itu, ia ingin bersedekah kepada orang lain supaya pahalanya terlihat. Padahal apa yang dilakukannya itu akan mendatangkan apa? Pahala gitu. Ini kalau zaman sekarang biasanya kalau zaman sekarang sebelum ditutup untuk istirahat, ya saya juga tahu. Tadi juga sudah berniat kok. Sebelum jam 11 mau istirahat. Sebelum ditutup. Ini kalau istri zaman sekarang atau wanita zaman sekarang, kan tidak sedikit yang mereka itu, ya katakanlah sudah mapan ekonomi, ya sudah nggak butuh lah untuk ada yang membiayai hidupnya. Nah biasanya yang seperti ini cenderung mencari sosok yang bisa memberikan bimbingan dalam urusan lain, dalam urusan akhirat, dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendapatkan wanita yang seperti ini tidak perlu banyak gaya, ya. Tapi harus terus perbaiki diri agar menjadi laki-laki yang soleh, laki-laki yang berbekal ilmu syar'i, supaya menjadi pilihan wanita yang seperti disebutkan tadi. Tidak terlalu butuh, apalagi kalau sudah pernah bersuami, katakanlah janda begitu. Katakanlah janda itu sudah mapan, sudah punya segalanya, itu nggak berpikir ingin mendapatkan calon suami yang begini dengan kriteria-kriteria yang wah, enggak. Karena tidak terlalu butuh juga untuk menikah lagi. Kenapa tidak terlalu butuh? Karena merasa sudah bisa membiayai apa? Hidupnya, ya kan? Maka yang dicari adalah yang betul-betul sosok calon suami yang bisa membimbing, bisa mengarahkan. Nah karena itu penting sekali bagi kita semuanya, ya, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, apalagi berusaha terus memperbaiki diri menjadi laki-laki yang soleh, yang penuh dengan tanggung jawab, yang beriman, ya, yang betul-betul bisa mengarahkan dan membimbing. Nah, insya Allah kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut jam berapa? 11 ya? Jam 11 insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi aturannya jam setengah 11 kita berhenti. Cuma tadi kan mulai jam setengah 9 lebih ya, mau jam 10. Baik.